Mandi kok. Iya, sudah masuk, terus Budinnya yang belum. Suaranya dengar tapi, Dok. Dengar? Sobat, suaranya siapa? Mbak Dina. Iya. Loh, aku sudah ada kok. Oh, nggih. Gak ada masalah. Iya, hai dok, maaf ya dok, gangguan teknis. Iya, oke, saya mulai dulu aja. Sambil tunggu dokter Arif Andi gabung, Mbak Foni sudah bisa? Iya, ayah bunda dan keluarga tercinta, selamat datang kembali bersama Igi Live kami dari RSA Kendang Sarimar Surabaya. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021. Kita akan live bersama Dr. Arif Andi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Kendang Sari Surabaya, dan Dr. Mira Irmawati, spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Beliau berdua nanti akan membahas tentang hari pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan buah hati. Nanti, dokter? Ya dok. Dokter, iya dok. Ya. Iya, saya buka dulu ya dok ya. Nanti kita Ya, masuk ke dokter Arif Andi dulu, baru ke dokter Mira, gitu ya. Oke, ini 1000 hari pertama kehidupan atau biasa disebut dengan 1000 HPK itu adalah kebutuhan dari 2 tahun pertama kehidupan buah hati ya dokter. Dari dampak masa periode emas ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang buah hati hingga dewasanya. Jadi sejak kehamilan sampai nanti buah hati lahir itu tetap berkesinambungan ya dokter ya, atau biasa disebut dengan periode emas dimulai sejak masa kehamilan. Oke, dokter Arif Andi langsung masuk aja dok. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan buah hati dok? Silakan dokter. ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat semua ini. Jadi salam juga untuk bunda-bunda yang bergabung atau ayah atau calon bunda semuanya yang dalam konteks IG Live kali ini ya. Baik, langsung saja. Jadi pada topik optimalisasi 1000 hari pertama ini tentu saja sangat penting sekali ya untuk diperhatikan bagi calon bunda ataupun bahkan ayah juga sekalian ya, karena semua ini sangat berkesinambungan. Perlu disampaikan di sini bahwa per definisinya dulu dari 1000 hari pertama kehidupan, ringkasnya aja itu terdiri dari 270 hari kehidupan awal pada masa janin ya, dilanjutkan dengan 730 hari selanjutnya atau sampai dengan ya, anak 2 tahun ya. Ini periode ini ya. Kenapa ini periode ini disebut sangat penting? Karena atau disebut dengan golden period karena di sini ternyata eh, pertumbuhan otak ya yang nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan anak ini kemudian hari itu berawal dari sini. Bahkan sampai dengan si anak ini akan beranjak pada dewasa ya. Nah, banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah ada pada jurnal ya. Ada salah satu teori yang sekarang itu masih anut, yaitu teori Barker ya. Di sini disebutkan bahwa dari periode kritis ini apabila akan mendapatkan suatu stimulasi yang cukup baik ya pada buah hati, pada janin, ini ternyata berpengaruh pada saat nanti dia dewasa ya. Penelitian sini melakukan tracing yaitu pada orang dewasa, baik itu laki ataupun perempuan ya, pria ataupun wanita yang mengalami ada penyakit diabetes, kemudian hipertensi ya,
ataupun penyakit imun lainnya itu bila di tracing pada saat dia kehamilannya ternyata eh, masa periode kritisnya ini ada mengalami suatu gangguan, ada mengalami suatu hambatan. Misalnya saja ada gangguan malnutrisi, kemudian gangguan apa, ada stres pada kehamilan, ya, kemudian penyakit preeklamsi dan lain sebagainya, ya, cukup banyak. Nah, dari sini semuanya, kami harap bunda-bunda sekalian untuk lebih memperhatikan pada 7 hari pertama. Nah, kebetulan saya di sini di bidang obstetrik, saya batasan saya hanya pada 270 hari pertama atau pada masa periode janin, ya. Pandangan pada saat-saat ini yaitu satu bahwa rahim itu dianggap sebagai tempat waiting room saja, tempat nanti akan terjadi persalinan. Ya sudah, nanti kita tunggu aja nanti pada saat persalinan, moga-moga janinnya baik, mudah-mudahan bayinya sehat dan sebagainya, ya. Kemudian banyak yang mengabaikan bahwa dari 270 hari ini ternyata disinilah pertumbuhan si janin ini dibentuk, ya. Jadi ternyata banyak sekali menyimpan misteri-misteri dari 270 hari ini di sini. Karena setelah itu stop, tidak akan bisa berkembang lagi. Ya, maaf, setelah itu stop, kemudian yang hanya adalah perkembangannya saja, pertumbuhannya stop, ya. Nah, dari periode-periode ini, maka penting sekali di sini adanya optimalisasi dari 1000 hari pertama, terutama dari 270 hari ini 270 hari tadi. 270 hari pertama ini. Salah satunya adalah di sini adalah peranan dari stimulasi, ya. Bagaimana cara mengoptimalisasinya? Salah satunya adalah dengan memberikan stimulasi, ya, stimulasi yang optimal untuk perkembangan dari si anak ini pada kemudian harinya. Mungkin lebih mudahnya, ya, bahwa secara tidak sadar bahwa ibu hamil ini ternyata sedang membangun sebuah istilahnya sebuah rumah, ya. Rumah itu dibangun dengan ada suatu pondasi, ya. Dia butuh semen, butuh batu bata, kemudian butuh kayu dan lain sebagainya. Nah, kebutuhannya ini seimbang di sini, harus lengkap. Nah, disinilah letak dari 270 hari di situ. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semua kebutuhan itu baiknya terpenuhi secara normal, ya. Nah, bagaimana cara mengoptimalisasinya? Salah satunya adalah dengan pemberian stimulasi. Stimulasi di sini yaitu dengan pemberian yang pertama adalah stimulasi nutrisi. Stimulasi nutrisi dimulai dari sebenarnya yang terbaik adalah sebelum ibu ini hamil, ya. Ini mestinya harus terpenuhi dengan baik. Stimulasi nutrisi di sini yang terpenting adalah kandungan asam folat, kemudian zat besi, kemudian protein dan karbohidrat terutama tercukupi. Yang paling esensial adalah kandungan dari asam folat dan Fe yang tercukupi. Nah, kalau dari sebelum hamil ini sudah tercukupi dengan baik, apalagi itu harapannya nanti ditunjang dengan kehamilannya ini akan menjadikan stimulasi yang baik untuk perkembangan dari embrio itu sendiri. Kemudian stimulasi yang kedua ini mengikuti dari tahapan pertumbuhan dari janin itu sendiri. Pada trimester pertama, ya, otomatis stimulasi nutrisi ini yang banyak berpengaruh, ya. Kemudian pada trimester pertama, terutama menjelang ke trimester kedua, yaitu pada usia antara 3 sampai dengan 4 bulan awal, stimulasi yang terpenting adalah dengan menggunakan stimulasi sentuh. Stimulasi sentuh ini yaitu kita mungkin karena si janin ini sudah mulai sudah bisa mulai pendengarannya, kemudian penglihatannya, ya, sudah mulai berkembang, maka stimulasi sentuh ini yang dikedepankan, yaitu dengan cara ibu ini memberikan sentuhan kepada perutnya. Nah, si janin ini bukan menyentuh, ya.
ini juga bisa menimbulkan juga rasa kasih sayang, rasa ikatan Hmm. batin antara ibu dengan janin. Hmm. Kemudian berkembang lagi pada usia kehamilan 5 bulan sampai dengan 6 bulan, ini pertumbuhannya apabila semua normal. Nah, ini sudah lebih kompleks lagi. Kompleksnya yaitu penglihatannya sudah mulai berfungsi, pendengarannya juga sudah mulai berfungsi, sehingga perlu stimulasi yang lebih dari itu. Stimulasinya bisa dengan menggunakan untuk yang mulai masuk ke dalam trimester ketiga, ya, di atas 7 bulan atau 8 bulan, itu bisa menggunakan stimulasi center, ya. Senternya jangan terlalu terang banget, jangan terlalu didekatkan sekali, ya. Cukup dari jarak yang ya secukupnya lah, apa? Itu bisa merangsang fungsi saraf-saraf optik pada janin. Oh, cahaya ya dok ya, jadi pakai cahaya. Stimulasi cahaya. Hmm. Kemudian yang penelitiannya sudah cukup banyak adalah dengan memberikan stimulasi berupa suara. Stimulasi suara salah satunya adalah dengan memberikan musik, ya. Musik di sini banyak sudah penelitiannya adalah dengan menggunakan musik Mozart, musik klasik, ya. Terutama adalah Mozart, ya. Mozart di sini ada beberapa penelitian mencit, ya, anak tikus, ya, yang masih hamil diberikan stimulasi suara musik klasik Mozart, ternyata jumlah neuron-neuron atau sel-sel sarafnya itu dibandingkan dengan yang tidak diberikan stimulasi itu bedanya banyak banget, bisa sampai 40 sampai 50 kalinya jumlah sel sarafnya, ya. Kemudian lagi dengan pemberian musik Mozart itu akan ada peningkatan dari yang disebut dengan hormon BNF atau Brain Derived Neuroprotective Factor, itu akan meningkat. Nah, ini di sini hormon ini secara singkat saja dia bisa berfungsi untuk fungsi-fungsi sensori, kemudian pertumbuhan daripada sel saraf, kemudian daya ingat jangka pendek, jangka panjang, ya, itu nanti akan sangat bermakna sekali untuk nanti pertumbuhan daripada si janin itu sendiri, ya. Kemudian lagi yang ketiga selain musik itu ada juga lingkungan, ya. Pengaruh dari lingkungan ini juga sangat berpengaruh sekali jadi untuk janin, ya. Nah, kemudian dari beberapa stimulasi-stimulasi ini perlu diberikan secara intensif, ya, otomatis butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran, kemudian butuh ketelatenan dalam hal ini, ya. Ada beberapa guru saya menyampaikan ada 5M1U, ya. Jadi kalau pada pemberian musiknya itu pada usia kehamilan 20 minggu, kemudian dengan mendengarkan, ya, kemudian lagi mendengarkannya itu dengan menggunakan headphone, ya, headphone-nya ini dipasang pada perut ibu, ya, kemudian selama 20 menit dan malam hari. Dan yang terakhir urutannya, karena ini menggunakan musik Mozart, sejauh ini penelitian yang dengan menggunakan musik Mozart, ya. Dan itu ternyata banyak meningkatkan sel-sel saraf dari otak, terutama pertumbuhannya, ya. Perlu juga di sini saya sampaikan bahwa kematian sel saraf itu pada janin pada usia 36 minggu. Pertumbuhan sel-sel saraf pada janin itu pada usia 5 sampai 6 bulan aja. Setelah itu stop. Setelah itu berhenti. Stop. Pada usia kehamilan 36 minggu itu sel-sel saraf banyak yang mati. Sel neuronnya banyak yang mengalami apoptosis. Nah, selanjutnya yang terbentuk adalah faktor penyokongnya atau sel-sel glianya. Di samping itu juga akan terjadi pertambahan jumlah dari serabut-serabut sarafnya. Ya, tapi jumlah sel sarafnya top untuk di sini.
Nah, ini juga salah satu yang disebut dengan periode kritisnya itu di situ, ya. Nah, itu. Mungkin itu ya yang bisa Sekilas ya dok ya. sekilas yang bisa saya sampaikan. Jadi penelitiannya juga cukup banyak untuk memberikan simulasi-simulasi pada janin karena ini menentukan si janin ini kemudian nanti berkembang untuk bisa normal, untuk bisa dia mempengaruhi dari inteligensinya, kemudian untuk mempengaruhi dari sensorinya, kemampuan kognitifnya, untuk nanti di kemudian periodenya ini hanya sampai di sini saja. Setelah itu stop. Ya. Oke, baik dokter. Itu tadi 270 hari selama kehamilan ya dok ya. Dari nanti dari pediatri dari dokter Mira akan membahas tentang sisanya dok ya 730 hari. Ya benar ya dok ya kalau nggak salah. 730 benar ya. 730 saya takut salah, tapi saya juga baca dok. 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Betul ya dokter Mira ya, betul ya? Seperti itu. Dokter Mira mungkin bisa sekilas sebelum kita nanti masuk ke sekilas saja sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang 730 hari tadi dokter. Ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Sore Dr. Andi, selamat sore juga Mas Andi juga Kabar, ya. Biasanya saya suka menggoda Dokter Arif Andi itu dokter primus ya. Iya. Selalu sama aja biarin ya digodain gitu. Baik, terima kasih Dokter Arif Andi tadi beliau sudah menjelaskan panjang lebar ya, jadi porsi saya sudah tinggal menambahkan aja apa yang dijelaskan oleh Dokter Arif Andi. Justru tadi menggarisbawahi apa yang sudah dijelaskan oleh beliau, bahwa biasanya para mama papa muda ini, para mahmud itu cenderung tidak menganggap bagaimana ya, kadang-kadang itu nanti aja diurusi kalau udah lahir, seperti tadi statement ada betul menyinggungnya gitu. Justru ini biasanya yang kami terus yang sebelumnya itu padahal tadi sudah diterangkan oleh Dokter Andi, sebetulnya para papa dan mama, calon papa dan mama ini malah harus memikirkan bagaimana tadi, rahim tadi itu sebelum dia berencana untuk hamil. Jadi jangan dipikir aku hamil yo, kok aku ternyata nggak tahu kalau aku hamil. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang menurut kami sudah agak hati-hati ya gitu. Karena tadi Dokter Arif Andi sudah menyebutkan itu di awal pertama. Makanya semakin mudah kehamilan kemudian terjadi gangguan, maka kerusakannya atau gangguannya dampaknya akan semakin parah ya, karena terjadi genesis yang pertama kali terbentuk itu. Makanya dokter, kalau misalnya panjenengan para mama dan papa ini datang ke Dokter Arif Andi awal trimester yang awal aja beliau sudah bisa melihat jantung janin. Bayangkan, padahal kita baru aku telat ternyata ya menstruasi. Nah, aku telat itu sudah 4 minggu atau 6 minggu ya. Jadi sudah terbentuk itu bakal sel sarafnya, bahkan kemudian kita coba USG dokter, biasanya akan itu sudah sedikit gitu. Nah, itu sudah seperti itu, bayangkan ya. Jadi mestinya berpikirnya bahwa aku ingin anakku sehat, cerdas, lahirnya oke, semuanya pinter, anaknya ya dipikirkan sebelum hamil. Nah, sudah menyingkir dari hidup saya, baik bapak maupun ibunya ya, papa maupun mamanya memegang porsi yang sama ya, seperti itu. Terus kemudian nanti kalau aku hamil rencananya seperti apa, pengetahuan yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Dokter Arif Andi seharusnya sudah dikonsumsi, sudah dibaca sebelum merencanakan kehamilan ya. Jadi sehingga tidak nanti ada istilah, saya sering menyebutkan begini Dokter Arif Andi, bahwa saya kok masih tetap kami dokter tumbuh kembang itu masih merasa dianggap sebagai pemadam kebakaran gitu Mbak. Kalau sudah kebakaran baru ke Dokter Mira gitu loh, merasa seperti itu. Jadi begini dan begitu. Hello, gitu ya, masih gitu. Kok
aku disuruh memadamkan kebakaran, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Seperti Iya, itu. betul. Jadi sebetulnya info-info yang tadi sudah diberikan oleh Dokter Arif Hadi terus akan dilaksanakan. Mungkin berbeda, misalnya kalau ini tadi Dokter Arif Hadi asam folat sama FE, terus aja pada waktu setelah melahirkan anaknya lahir ternyata FE juga masih memegang peranan gitu. Bagaimana Asupan nanti gizinya. Iya, memberikan ASI, kemudian nutrisi makronutri yang sudah disebutkan Dokter Arif Hadi, stimulasinya tadi makanannya apa untuk ibu menyusui, kemudian nanti makanan pendampingnya seperti apa, karbohidrat, apa namanya, lemak, protein ya. Seperti kita membuat fondasi, kondisinya ini diteruskan dibangun setelah lahir juga tetap dipertahankan ya. Setelah itu kemudian kita memberikan stimulasi yang sifatnya perkembangan. Kalau sudah tambah gede, tambah panjang, tambah lebar, tambah berat, maka fungsinya ini berjalan dengan normal. Jadi artinya kita juga ngajak nyanyi, ngajak main, ngajak bicara. Bahkan Dokter Arif Hadi itu sudah menyebutkan mulai trimester terakhir kehamilan sudah diajakin ngomong karena memang sudah terbentuk telinganya gitu loh. Jadi dia ngomong yang kotak ya. Jadi artinya bahwa alat apa namanya sensornya itu semua digunakan, tidak hanya yang kasar aja, bahwa dia diajari memeluk, merasakan cium, merasakan dipegang, disentuh ya. Jadi sambungannya dengan saya biasanya karena kita sekarang kaum milenial ini dijauhkan dari anak yang itu dia. Itu Dok, itu senjata itu Dok. Tidak hanya seperti ini ya, seperti ini untuk dibuang saja, dikasihkan dokter kita boleh yang keluaran terbaru ya, dikasihkan itu Dok. gitu. Kayaknya saya sedikit itu aja Mbak Dina, nanti kalau saya dibiarkan bisa sampai jam 4 ini. Iya. Senjata yang ampuh itu HP itu Dok. Dan operasi dan sebagainya. Oke ya Dokter. Oke Dokter Mira, kita masuk ke pertanyaan aja ya Dok. Ya. Ya. Mbak HP-mu kok ngelek? Lag nih, lag. Ngelek ya. Ya, wes. Mbak Dina. Mbak Dina tempatnya nggak pas, justru kan pindah ya. Iya. Itu lagi. Kita dari tadi nggak masalah kok. Orangnya ini mungkin. Sudah. Gimana Mbak Novi? Sabar. Dokter Arif Hadi di mana ini? Di kamarnya sendiri? Di rumah. Oh, di rumah. Tak kira masih di mer, di sini ya. Katanya tadi dokter Fandi di mana? Di poli, di polinya dokter Fandi gitu. Mer.
Polinya nggak pakai kipas angin. Mbak kesini gabung pisang, pikirku kalau di sini kan kita bisa jejer gitu. Ternyata di rumah Tadinya mau gitu. gitu ya. Iya. Soalnya sekalian jamnya praktek, jadi nanti sesudah bikin langsung sekalian. Sekalian. Saya masih nanti, jadi udah tunggu dulu aja. Oh, baik. Malam Mira, ya. Gimana Mbak Novi? Ntar. Ya. Mohon maaf. Nah, Aduh, mohon maaf, padahal aku nggak pakai ini loh, pakai data loh padahal. Oke, dokter, masuk ke pertanyaan saja ya sepertinya. ya. Tadi sudah dibahas bahwa masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak pertama kali terjadinya pembuahan atau terbentuknya janin dalam kandungan hingga buati berusia 2 tahun. Momen ini merupakan waktu tepat untuk membangun fondasi kesehatan jangka panjang sampai dewasa nanti ya dok ya, berkelanjutan ya dok ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Ibu Widi. Ini sepertinya ditujukan ke Dokter Mira ini dok. Dokter, apakah makanan yang dikonsumsi ibu berpengaruh pada kandungan ASI yang diberikan pada anak? Ya, ASI dok. seperti apa ASI ya? Iya. Bisa ini. Beliau juga banyak ahli juga di Iya, bidang ASI. boleh nanti ditambahin sama Dokter Arifan. Tergantung makanan apa. Kalau makanan yang maksudnya pedes gitu, apa ya mungkin cabenya terus keluar dari ASI ya enggak. Ya. Jadi tidak. Kalau yang maksudnya seperti itu enggak. Tetapi untuk meningkatkan kualitasnya ASI, tentu saja kita juga makan makanan yang bergizi. Mungkin yang dimaksudkan obat-obatan. Kalau obat-obatan memang juga ada obat-obat tertentu yang bisa disekresi melalui ASI. Ini bisa Mama tanyakan dokter, karena kami memiliki daftar. Sebenarnya tidak hafal banyak ya, tetapi memang seperti obat-obatan untuk sitostatika ya, kanker kayak gitu obat-obat yang termasuk keras aja yang mungkin ada daftarnya untuk obat-obat yang bisa disekresi ke ASI dan akhirnya mungkin harus perhatian khusus kalau ibunya taking drug seperti itu. Tapi kalau secara umum yang dimaksudkan adalah seperti yang orang Jawa ya, kebanyakan yang nggak boleh, kebanyakan mitos nggak boleh ini dan itu kan wong Jawa ya, itu seperti apa namanya makanan minuman dingin, kemudian cabai, terus kemudian apa ya, yang seperti itu tidak langsung disekresikan ke ASI dan janin. Tetapi misalnya kalau sang ibu ini biasa makan dengan cabai 20, ya wes gak usah dulu, karena dia misalnya hamil atau nanti kalau diare malah susah sendiri. Tapi tidak kalau dalam kapasitas keluar dari ASI dalam artian disekresikan ya. Tapi makanan yang harus bawahi adalah yang tadi sudah Dokter Arifani katakan. Jadi pada ibu hamil, ibu menyusui sama aja. Jadi kandungan karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral, jadi gizi seimbang yang dicukupi. Tidak ada pantangan-pantangan khusus untuk ibu yang memberikan ASI, kecuali dia alergi seperti itu. Mungkin Dokter Fandi bisa menambah lagi maksudnya tadi pertanyaan si Mama Muda ini. Ya. Saya rasa kalau dari masalah nutrisi sudah banyak disampaikan untuk Dokter Mira ya. Saya hanya menyampaikan aja bahwa produksi ASI ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini disekresi dalam jumlah yang cukup dalam kondisi ibu ini yang dalam kondisi yang nyaman. Nah, ini di sini ya. Dalam kondisi yang nyaman. Dalam kondisi ibu yang rileks ya, artinya perlu dalam hal ini dukungan dari ayah dan keluarga untuk supaya bisa produksinya tercukupi terus ya, supaya bisa tercukupi. Dan yang paling utama pada saat hamil diharapkan ibu ini mempunyai keyakinan ya, jadi bisa ada semangatnya lebih ya, yakin bahwa nanti ASI ini bisa lancar, karena ASI ini memang butuh benar-benar butuh ketelatenan pada saat awal ya di situ ya, untuk bisa ASI-nya lancar. Kritiknya dari situ nanti ternyata produksi daripada
hormon-hormon yang memproduksi atau yang mensupport daripada produksi ASI-nya Hasilnya. itu jadi lebih bisa optimal ya. Di samping itu yang kedua adalah jangan lupa untuk masalah kandungan air ya. Air ini juga harus tercukupi karena ASI ini juga banyak dibentuk oleh dari kandungan air itu juga. Kandungan air ya dok ya, jadi juga kebutuhan air minum juga tetap harus terpenuhi sejak di dalam kandungan ya. Bukan Karena air itu saat menyusui juga pada saat hamil pun harus kandungan air karena dia untuk mencukupi daripada kebutuhan dari air ketuban itu sendiri ya. Oh iya betul. Oh iya. Tuh Ibu Widi sudah lengkap sekali ya. Sudah lengkap sekali dari sejak awal kandungan sampai nanti Bu Hati lahir. Oke, selanjutnya dari Ibu Wijayanti, dokter. Hal apa yang tidak boleh terlewatkan di 1000 hari pertama? Di hal-hal apa saja dok, poinnya saja yang tidak boleh terlewatkan di 1000 hari pertama. Mungkin dengan dokter Arifadi dulu dokter. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Mira juga ya, bahwa kadang-kadang kita ini belum apa-apa sudah terlewat ini. Iya. Kalau kadang-kadang sudah banyak terlewat ya. Memang nggak mudah untuk mengenalinya di sini. Tapi penting yang perlu disampaikan di sini adalah satu masalah pengetahuan ya. Pengetahuan dari ayah dan bunda atau calon ayah dan bunda pada saat merencanakan terhadap suatu kehamilan itu sudah ada pengetahuannya bahwa ternyata periode platinumnya atau periode golden periodnya itu ada di sini. Period. Inilah itu nomor satu itu edukasi itu ya, ada pengetahuan. Sehingga dari situ bisa dilanjutkan dengan perkembangan dari stimulasinya ya. Nah, apa saja yang tidak perlu dilewatkan ya otomatis ya yang penting adalah stimulasinya yang di sini ya. Mulai dari faktor nutrisi, kemudian stimulasi yang bersifat fisik ataupun motorik ya, kayak tadi disampaikan untuk yang menyentuh, cahaya, kemudian musik ya, kemudian adanya dukungan dari lingkungan keluarga sehingga ibu ini menjadi lebih termotivasi terus ya untuk memberikan stimulasi karena dengan adanya pengetahuan yang cukup dari kedua pasangan ini sehingga untuk saling mendukung ya di situ. Mungkin itu ya bisa sampaikan ya. Iya. Dengan Dokter Mira dok mungkin ada tambahan yang tidak boleh terlewatkan di 1000 hari pertama. Pribadi jadi kalau ingin punya buah hati yang 1000 hari pertamanya oke itu ya tadi Dokter Adivandi sudah bilang merencanakan sudah tahu harus ada planning perencanaan. Kemudian pengetahuan tadi Dokter Adivandi juga. Kalau mau jadi memperbanyak pengetahuan membaca. Kalau orang yang mau hamil atau merencanakan kehamilan itu seperti apa? Nutrisi dan stimulasi 2 hal penting sudah berkali-kali diucapkan oleh Dokter Arifadi. Saya menambahkan 1 adalah waktu. Ini berhubungan dengan saya memang Dokter Arifadi. Jadi tadi berhubungan dengan pemadam kebakaran tadi Dokter Arifadi kan tadi bilang ajakan ngomong, dikasih musik, diajak main. Sediakan untuk membaca, sediakan pengetahuan diperbanyak. Lah kalau tidak punya waktu seperti itu tadi, padahal kita misalnya seorang wanita cuti hamilnya sampai sekarang masih tetap 3 bulan. 3 bulan. Kembali bekerja ya nanti alasannya anaknya diberikan gadget atau screen time dan yang lain-lain oleh karena saya sibuk ini dan gitu. Itu Dokter Mira sebetulnya nggak pengen mendengar seperti itu gitu loh ya. Jadi kalau kita lebih aman dong. Iya, harus paripurna gitu loh. Tadi Dokter sudah bilang baca dulu, cari pengetahuan. Nutrisi, jamnya ada, semuanya saya belikan dong, sudah saya baca. Yang menurut Dokter Arifadi harus saya makan. Vitaminnya juga saya beli semuanya. Stimulasi ini yang biasanya kemudian keteteran setelah lahir, setelah memberikan ASI eksklusif, misalnya sesudah itu mulai Mbak Dina. Sesudah itu Dokter Arifadi mulai kan ibunya bekerja lagi, ibu atau mungkin tidak bekerja tapi ibu rumah tangga. Tak sambil nyapu, tak sambil ngepel, tak sambil sembarang kalir. Nah,
mulailah di situ dokter Arifandi. Jadi yang satunya lagi adalah sediakan waktu. Iya, Wah, iya, itu iya. ya. Tapi mungkin Lengkap sudah. di kondisi saat ini, seandainya Iya. kondisi saat ini pasti banyak sekali ya ibu-ibu yang, atau mungkin tidak cuma bunda aja, ayahnya juga, keluarga juga semuanya mengalami kondisi yang stres ya. Iya, betul, betul. Nah, sekarang semuanya pada online semua. Nah, ini juga Iya dokter, betul Mulai betul. kondisikan ya, bagaimana membagi waktunya. Iya. Ya, ini tantangan yang ya tantangan Itu sudah sama ya. kita alami sebelumnya ya, cuma ini tetap harus kita jalani. Iya. Gitu. Ya, ya. Oke. Iya dok, kita yang stres ya dok ya. Kayaknya curhat ini ke saya juga. Masker terus. Iya dok, daring soalnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya sih dok. Ini bagaimana dari IG Pia WS, usia berapa anak toilet training dok? Dan bagaimana agar anak speech delay mau mengerti dan memberi isyarat atau memberitahu kalau dia mau buang air, dan bagaimana cara memberitahunya dok? Ini kayaknya dokter Mira nih ya, speed delay dok. Ampun sudah. Iya, dokter. Ini memang tugas saya Mas, dokter Arifandi. Jadi untuk toilet training itu bisa diajarkan mulai sebetulnya 2 tahun ya, 2 tahun sudah mulai diberi tanda aja kalau mau pipis di situ Mas. Tetapi kalau jadi sudah mulai 2 tahun sudah mulai diajarkan, hanya misalnya pipis nggak pipis ditaruh di toilet, misalnya seperti itu. Awal juga perlu memperhatikan toiletnya mungkin dibuat yang nyaman, kemudian nggak licin, kemudian wangi, kayak gitu ya. Jadi dia merasa nyaman, merasa senang, seperti main gitu ya. Anak-anak itu kan sebetulnya semuanya seperti main. Kalau kita buat seperti main ya, dia akan insya Allah bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Tapi memang taking time, perlu terus-menerus, tidak sak-dek gitu istilahnya ya. Tadi memberikan stimulasi nutrisi dalam time goes by ya, pelan-pelan terus-menerus secara berkesinambungan. Nah, kalau berkaitan dengan speech delay, ini bisa nanti sampai maghrib, Mbak Dina. Kalau yang seperti ini nggak bisa. Jadi artinya begini, itu harus dinilai dulu dia speech delay-nya seperti apa. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang langsung. Observasi. Iya. Gini, kuncinya begini. Seorang anak bisa bicara itu harus perlu 3 hal ya. 1, otaknya baik. Sudah ditolong dokter Arifandi, dokter spesialis kandungan. Kemudian telinganya baik, lalu bisa mendengarkan segala sesuatu, kok ngerti kok ya. Itu telinga. Jadi telinga, otak, kemudian telinga. Yang nomor 3, yang sering dokter Mira pertengkarkan kalau di ruang konsultasinya dokter Mira ada stimulasinya. Itu tadi dokter Arifandi, waktu. Sing ngajari sopo. Kalau otaknya sudah oke, telinganya sudah oke, tapi pakai ini, terus piye tanyanya kalau ke dokter Mira? Siapa yang ngasih ini duluan? Kalau gitu, engkau yang memulai, maka engkau yang mengakhiri. Buang ininya. Ya. 1 tahun, 1 kata. 2 tahun, combine word. Mama pergi, papa pulang. Ayo duduk. 3 tahun, 3-4 kata, artinya kalimat pendek. 4 tahun ngomong seperti kita. Jadi kalau 1 tahun dia belum produce one word, itu mesti tanda tanya sebetulnya. Makanya dokter Mira nggak mau jadi pemadam kebakaran, Mbak Dina. Kan wes nggak bisa. Saya tunggu 1,5 tahun, tetap nggak bisa. Loh kok ya diam. Nanti nyari dokter Mira baru 2,5 tahun gitu. Nanti tapi sampai di tempatnya dokter Mira bilangnya kalau antrinya dokter Mira panjang loh kan. Ngajak bertengkar Mbak Dina. Ngajak bertengkar Mbak Dina, dokter Arifandi ya, para mama loh. ya. Saya senang kalau ke rumah sakit. Kita yang suka di sini ya, para mama itu tahu, para mama dan para papa itu 1 tahun 1 apapun terserah. Produce one word. Itu aja. Jadi kalau sebelum 1 tahun sudah masih belum, ditunggu sampai misalnya sampai 18 bulan sudah cari dokter spesialis anak. Nggak perlu dokter Mira kok, dokter spesialis anak ditanyakan. Lain anak bisa.
Dok, seperti itu biar dievaluasi Eh, seperti iya itu. dok, soalnya kan mindset dari orang tua yang berkeluh kesah di layanan pelanggan kami itu usia segini anak saya harusnya harus bisa bicara begini. Padahal menurut apa ya dok ya buku apa ya dok, menurut penelitian atau acuan dari pediatri kan tidak seperti itu. Ada tahapannya ya dok ya. Tapi Ya, beberapa orang tua mungkin bilangnya, itu loh, tadi Mbak, satu hmm, kata, dua kata, dua tiga kata, sampai empat kata, empat hmm, ngomong. Jadi kalau lah satu itu, cetok sudah kelihatan. sudah cukup sebenarnya ya. Iya, iya. Dan yang harus Lah saya ini, kira sebetulnya tadi dari Dokter Arifandi aja hmm, sudah hmm, ada bukunya. Kita hmm, memberikan hmm, buku kita di RSIA Kendang Sari Med, kita juga udah punya. Nah, sudah. dibaca apa enggak gitu seperti itu. Mm-mm. Ah, ini ada yang terbaru ya dok ya. Jadi nanti Nah, berkunjung ke lewat dokter lab. katanya ternyata di Iya, buku sudah banyak ya buku kontrol, iya, Dokter iya. Arifandi Jadi nanti, itu kan sebetulnya juga juga ya buku pink, kita bilang buku pink juga ya, sudah ada. iya. Oke, ini yang perlu ayah dan bunda tahu. Ada apa di RS Gedang Sarimer gitu. Jangan lupa. Ketika berkunjung ke pediatri, ada screening tumbuh kembang. Nah, Nah, ini jangan lupa. Jadi tidak melulu berkunjung kontrol atau sakit aja, tapi PR dari dokter-dokter kami adalah ada screening tumbuh kembangnya, ada nanti referensi harus kemana. Apakah perlu ke ya, dokter dibaca, Mira? diselidiki Iya, sendiri, nah, Nggak dilihat-lihat. perlu iya, ada nunggu gangguan ya, nggak perlu ada nunggu iya. gangguan. Iya, Lah, Di pemadam awal tadi itu loh dok. iya, bukan terus harus nanti harus berkunjung ke dokter Mira, tidak, karena papa dan mamanya Heeh. dari dokter Arifandi tadi udah dikasih saku kan, yo, mama Udah papa kasih baca bekal. buku ini, kami dari rumah sakit Mm-mm. Ibu dan Anak Kendang Sarimer sudah ada bukunya khusus. Jadi hal seperti itu diperhatikan supaya tidak terlewat, karena deteksi untuk pertumbuhan perkembangan bisa dilakukan di rumah, nggak perlu harus mencari. Iya, tidak perlu harus datang ke dokter Iya, tumbuh kembang. sebetulnya seperti itu. Iya, jadi Kalau ayah bunda sebetulnya yang juga harus. tidak sama segera ditanyakan. Oh ini anakku udah Nah, ya. ayo ayah bunda jangan males nih kayaknya. Halo gadget ini kayaknya gadgetnya harus dibuat. Gadgetnya dibuang. Dikasih YouTube dok, tapi bahasa Jepang. Jadi anaknya belum bisa bahasa Indonesia. Masih ibu dulu bahasa gitu, gitu. Iya. Bener nggak dok? Seperti itu ya. Oke, menarik kalau saya kira kita membahas tentang tumbuh kembang gitu. Menarik sekali. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, ada yang tadi beberapa tanya juga dari Ibu Uliful. Dokter, bayi saya kembar dan pernah kontrol ke dokter anak. Dan berat badan anak saya masih kurang, Dok. Dan sekarang usia sudah 12 bulan. Berat badan 7,5 kilo, full ASI dua-duanya anak kembarnya. Perlukah tambahan sufor, Dok? Aduh, karena mereka makannya kurang doyan. Aduh, kalau udah bicara sufor nih saya juga agak stres. Dokter Mira, tolong. Freeze langsung. Jawaban ini Aduh, jawabannya dokter Mira apa ya, dokter Arifandi langsung aduh, dokter Arifandi. Aduh, sufor. Kayaknya dokter Arifandi itu sudah mulai meneropong. Ini jawabannya dokter Mira ya gitu. Iya. Mas saya dokter Arifandi. Oke, dokter Mira. Apa namanya untuk Mama Ulfia? Iya Mbak Dina namanya. Iya, Ya. Mama Uli. Segala sesuatu memiliki ukuran. Jadi dokter Mira memang terus terang tidak hafal ya, kalau ditanyain umur sekian itu berat badan sekian itu oke apa enggak, dok nggak hafal ya meskipun konsultan buku. Iya. Jadi kembalikan ke buku dari RSIA Kendang Sarimer, dari buku KIA, atau sekarang ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan aplikasi namanya Primaku, dilakukan plotting, ditaruh badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya berapa. Kemudian kalau memang masih di bawah juga, dan juga dilihat perkembangannya, ya hampir lupa dokter, perkembangannya sesuai nggak untuk anak 12 bulan, ya dilihat. Dan memang untuk ini memang apalagi yang kasusnya kembar ya, Mbak. Iya, kembar dok. Memang harus melihat
Nah, kalau kembar tapi lahirnya 2000, lahirnya 1500 misalnya, Ya. saat ini 7,5 kan udah oke ya mestinya, karena kan catch up. Dia ditunggu catch up sampai berapa lama? 2 tahun. Ya. Oke. Jadi perlu mengkombinasikan informasi-informasi dari si anak sendiri. Berat badan itu berkaitan tidak hanya berat badannya yang seperti tadi dilaporkan oleh Bu Ulfia, tapi tinggi badannya bagaimana, lingkar kepalanya bagaimana, kemampuan perkembangannya bagaimana ya. Terus kemudian makanan nih, sedikit atau banyak itu diukur dari mana gitu loh. Kalau misalnya makanannya dokter Arifandi dibandingkan makanannya dokter Mira, ya jelas mestinya makanannya beliau lebih banyak, orangnya lebih tinggi, besar gitu loh. Jadi banyak dan sedikit kan sifatnya jadi relatif, Mbak Dinda. Iya. Bahwa anak bayi yang bayi ya masih ada karena 1 tahun sampai 1 tahun batasnya kita sebut sebagai itu kira-kira ya ukuran lambungnya itu hanya sebesar telur ayam kampung. Nah, saiki makanan sedikit atau banyak itu menurut siapa ya? Karena kalau misalnya menurut Mama yang makan mungkin 1 kali makan sampai 8, itu luwe banget 10 sendok bisa ya. Dokter Arifandi langsung ketawa itu. Kalau malam. Kalau praktek ya Dokter Fandi yo, mau pulang mampir dhisik di Blakrak ya. Karena berani Blakrak ya, karena Blakrak istilahnya karena COVID ya, nggak berani jajan terlalu banyak. Dulu zaman-zaman itu kalau dokter-dokter itu para mama dan para papa ya, kalau dokter-dokter habis praktek itu biasanya memang keluyuran untuk cari makanan. Dulu dong, kalau sekarang nggak berani. Bukan rahasia. Jadi dilihat dulu gitu, karena memang anak-anak umur 6 bulan, 1 tahun, apalagi 1 tahun dia sudah milih makan 1 tahun. Dia semaunya dia. Gitu. Jadi kembali lagi susu formula itu mestinya seharusnya yang memberikan itu dokter yang meresep. Jadi susu formula seharusnya diresepkan. Gak isu tuku dewi itu saja nggak boleh ya. Biarlah dokter spesialis anak nanti yang melakukan evaluasi perlu atau tidak ya. Dan susu formula itu artinya gini, pemberian susu itu untuk melengkapi ya. Nah, untuk tahu dia lengkap atau tidak, sudah sesuai enggak dok yang dikasihkan, itu tetap kita harus melihat kurva pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Kalau sudah mengikuti, walaupun di bawah-bawah ya, kalau misalnya seperti dokter Meli aja, sekarang aja tinggi terakhir setelah dewasa, tinggi semampai, semeter enggak sampai. Juga kemampuan perkembangannya oke atau enggak? Oke di titik bawah ya untuk tingginya dokter Mira dulunya. Tetapi perkembangannya oke. Anak ini pada waktu bicara ya sesuai dengan usianya, motorik kasarnya bagus, bermain corak-coret mewarnainya juga bagus, makan sendiri dan sebagainya, semua perkembangannya oke. Ya untuk apa diberikan susu formula seperti itu? Susu formula, susu itu tidak harus dalam bentuk glek-glek ya Mbak Dina. Kita beli susu UHT aja misalnya ya, terus kemudian kita puding, anaknya juga kalau es krim ya suka dokter, mau protein mau, ya nggak perlu susu gitu. Jadi tergantung anak ini sampai seperti apa sehingga perlu diberikan susu formula. Kalaupun dia kekurangan gizi, malnutrisi, underweight, kurus, ya harus dievaluasi secara keseluruhan. Ini makannya seperti apa, komposisi antara karbohidrat, protein, kemudian lemaknya. Karena kalau orang Jawa itu juga ada mitos juga bahwa kalau belum makan nasi, belum makan, kan? Belum makan. Iya gitu. Iya dok. Harus makan nasi gitu. Padahal hanya gak perlu nasi. Kalau kentang dia lahap, kalau roti dia lahap, kalau mie dia lahap, gitu. Nanti dikaitkan dengan MSG lah, yang sebetulnya juga bacanya karena zamannya saya, tadi mungkin zamannya Mbak Cinta juga, kan kita vaksin yang mangkok merah itu, iya nggak? Yes. Ketika Anda semua para mama dan para papa sekalian berpihak dokter Arifandi,
Gak apa-apa, itu beliaunya makan miwon kok, coba tanyakan. Nyebut merek ya. Iya, Nah, dokter nyebut merek loh. Ya, Iya. itu Bunda Makanya kan Wilful. dia makan bakso nggak makan. Kan pasti itu makan apa? Ya, betul. Zaman kita SD dulu ya Dokter Handi ya. kayaknya Itu Oke. iya ya. Paling asik jajan ya. Ya, oke, itu tadi ya Bunda Uliful. Bunda, jadi sufor bukan olahan resep bikin puding susu, bikin bikin olahan-olahan sayur, apa kentang dihaluskan atau bagaimana. Aduh, aku banget kayaknya dok. Bikin puding coklat pakai flas susu, enak sekali itu. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Kurang 8 menit lagi. Makin banyak nih pertanyaan. Oke, selanjutnya dok dari IG Bunda Prelove. Dokter, ini kayaknya ke dokter Arifan nih dok. Bunda, dokter, sebulan kemarin saya melakukan seksio. Tapi kok punggung saya masih sangat sakit ya dok. Nah, ini dok, monggo. Ini mungkin agak keluar dari topik. Ada keluhan sakit setelah post SD dok. Silakan dok. Ya. Baik, jadi banyak sekali keluhan seperti ini ya. Jadi salah satu teknik atau metode pada saat persalinan dengan metode seksio cesaria itu dilakukan pembiusan dengan SAB ya, atau dilakukan anestesi dengan menggunakan subarachnoid block di situ. Nah, untuk memberikan obat itu kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu dengan menggunakan jarum ya, jarum yang cukup panjang, dia harus melewati bagian saraf di situ. Nah, itu relatif ya, tiap orang beda-beda ya, akhirnya ya. Cuman seringkali kadang-kadang itu yang menyebabkan adanya gangguan, adanya nyeri di bagian punggung akibat anestesi tersebut ya. Kemudian faktor yang kedua bisa juga oleh karena pergangan otot ya. Jadi kembalinya apa anatomi dari ibu hamil itu sendiri. Jadi rahim itu yang membesar ya, mulai dari yang sebesar telur bebek, awalnya telur bebek ya. Kemudian dia bisa membesar sesuai dengan berat daripada janin, itu dia akan mengecil kembali. Otot di daerah panggul juga akan mengalami remodeling kembali ke posisi asal. Nah, ini yang kadang-kadang juga menyebabkan nyeri atau mungkin rasa kemeng ya di daerah punggung juga bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah oleh karena aktivitas. Nah, aktivitas ini relatif. Tiap ibu-ibu ya mungkin beda ya. Mungkin pada saat awal karena heboh ada si kecil atau apa ya. Kebetulan pandemi nggak ada yang bantu, yang mau bantu biasa orang tua atau apa nggak berani, sehingga aktivitasnya jadi berlebih. Iya, ditangani sendiri. Barangkali ya seperti itu. Ini juga akan mempengaruhi dari kualitas dari nyeri atau mungkin nyeri dari itu sendiri ya. Kita ketahui juga pada ibu hamil, otot-otot ini juga oleh karena pengaruh hormon, dia menjadi relatif lebih lunak. Ya, otot-otot ini menjadi lebih lunak. Tujuannya apa? Untuk bisa remodeling kembali ke ukuran asal. Nah, remodel ini dengan adanya aktivitas yang berlebih sehingga menyebabkan terjadinya pressure tersendiri untuk jadi kerja otot itu sendiri. Ya, sarannya mungkin ya kalau semuanya tergantung dari faktor penyebabnya. Tapi kalau dari faktor penyebab oleh karena aktivitas yang berlebih, ya perlu koordinasi dengan orang sekitar, dengan suami, atau kalau syukur kalau memang masih ada yang bantu, ya. Kemudian yang kedua yang pasti juga harus istirahat, ya. Cukup juga yang ketiga bisa dengan rehab, yaitu dengan kompres air hangat aja juga bisa, ya. Ya, dikompres aja,
dikompres, kemudian dengan posisi pada saat santai ya, mungkin sambil memberikan ASI, mungkin sambil nonton TV, sambil lepas santai itu ya, bisa diganjel dengan bantal ya, bisa Oke. diganjel dengan bantal. Kecuali memang nyerinya terus-terusan ya, Iya, nah itu Dok. mungkin bisa dikonsultasikan. Atau mungkin dengan obat-obatan yang aman juga, untuk aman untuk ASI bisa digunakan golongan paracetamol juga aman itu. Boleh ya, Dok ya. Itu aman. Saya Mengurangi pernah secara ngalami rasanya. deh, Dok, kayaknya itu saya, Dok. Curhat. Saya pernah ngalami sampai usia 2 tahun itu masih punggungnya masih Oh, sakit. itu ya panjang ya, anu ya, Iya. Mas. Iya, iya, iya. Iya. Kira-kira itu faktor yang menyebabkan. Oh, boleh ya dikasih paracetamol yang umum ya, Dok ya, boleh ya. Oke, Dokter Arifandi, Dokter Mira, masih banyak pertanyaan nih. Kita jumpa lagi di next ya. Sudah di warning sama admin saya 5 menit lagi. Oke, Dok. Kita jumpa di session berikutnya. Dokter Mira pasti pasiennya di depan sudah nunggu nih dari tadi. Dokter Arifandi, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi ayah bunda dan keluarga tercinta tentang 1000 hari pertama kehidupan buah hati. Dokter Mira, terima kasih juga tumbuh kembang untuk buah hati yang ini. Itu tadi yang saya masih ingat Dokter Mira sebagai pemadam. Aku masih ingat saya sekarang. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Arifandi, Dokter Mira. Sampai jumpa di session selanjutnya. Insya Allah ini kita akan jumpa lagi. Masih banyak pertanyaan nanti akan kita bahas di next sesi selanjutnya, gitu ya, Dok ya. Oke, matur nuwun, Dokter Arifandi, Dokter Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Iya, saya tutup dulu. Sehat selalu, Dokter. Terima kasih banyak. Ya, ayah bunda dan keluarga tercinta, itu tadi adalah edukasi dari RSA Kendang Sarimer, IG Live. Masih banyak pertanyaan yang kami belum sempat bacakan, tapi selanjutnya akan kita bacakan di IG Live selanjutnya. Akan ada nanti Maret mulai banyak IG Live lagi tentang 1000 hari pertama kehidupan buah hati. Di Maret nanti ada beberapa hari trisomi, hari Down syndrome, dokter. Nanti akan saya undang komunitas juga. Jadi tahun lalu kita berhasil juga ya, tahun 2000 kayaknya kita berhasil mengundang dari teman-teman adik-adik dari komunitas trisomi yang berkunjung ke RSA Kendang Sarimer, dari adik-adik Down syndrome. Nanti kita akan jumpa dengan adik-adik juga di sana ya nanti ya. Oke, di bulan berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan untuk ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dokter. Yo, sehat, Dokter Mira. Yo. Fandi. Ya, oke.